Ya, welcome back to Tech Savvy Indonesia. Jadi hari ini saya ada handphone Samsung A71 ya yang kebetulan dijual oleh tetangga saya. Jadi tetangga saya itu kolektor handphone dan kondisinya tuh masih bagus-bagus. Jadi saya ngambil satu nih kebetulan buat adik saya sendiri ya. Jadi Samsung A71 ini handphone keluaran tahun 2020 ya. Tapi dia masih cukup up to date lah, nggak ketinggalan banget kalau dibandingin spek zaman sekarang ya. Dan dia juga sudah mendapatkan update beberapa kali ya, dan sekarang sudah di One UI 3,1 dengan versi Android 11. Jadi nggak jadul-jadul banget lah, masih bisa keep up. Dan chipsetnya juga Snapdragon 730 ini masih oke banget ya untuk main game-game mid yang sedang-sedang medium ya. Nggak game berat sih, tapi untuk kelas game medium udah oke banget. Kita hari ini mau coba untuk pengetesan gamenya dan pengetesan kamera ya. Handphone ini udah beberapa hari dipakai oleh adik saya ya kebetulan. Dan untuk multitasking dan sebagainya ini masih lancar banget. Untuk buka tutup aplikasi juga masih cepet. Baterainya juga oke ya, karena memang ini kebetulan kondisinya dapetnya yang mantep. Jadi masih like new lah. Jadi memang battery life-nya masih oke banget, bisa standby 2 hari ya, dengan penggunaan yang standar. Oke, kita langsung coba ya. Untuk kameranya sendiri si A71 ini punya 4 setup kamera ya, dimana kameranya ini terdiri dari sebagai berikut penjelasannya. Ada sebuah LED flash juga kecil, ini kebetulan saya pakai case-nya Nilkin ya yang autofocus nih, jadi bisa ditutup pasang gini seperti ini, jadi supaya aman. Karena kebetulan bodinya si A71 ini kelemahannya adalah gampang jamuran ya, dan gampang lecet karena dia itu plastik glossy gitu loh. Tapi berkat si case ini tidak ada jamurnya sama sekali nih di dalamnya. Untuk layarnya masih bagus ya, nggak kalah dengan Samsung keluaran baru sekarang, karena ini udah Super AMOLED dan dimensinya lumayan gede. Jadi kalau kita buat nonton film, buat main game tuh lumayan nyaman lah. Dia juga udah pakai punch hole, jadi nggak ketinggalan daripada handphone yang notch masih. Ini udah pakai punch hole, dan harganya ini saya dapat di bawah 3 juta ya, jadi 2,8an lah. Jadi masih oke banget. Untuk kelengkapannya sendiri saya dapat masih full orinya ya. Jadi dapat chargernya 25 watt. Sedangkan Samsung sekarang jarang banget ngasih batok chargernya, lagi udah nggak dikasih ya adaptornya itu. Bahkan kalau dikasih pun biasanya yang fast charging 15 watt doang, kayak A52s punya saya. Nah ini dikasih masih 25 watt guys, jadi masih lumayan banget kalau kamu bisa nemuin ini yang kelengkapannya ori, itu lumayan banget. Karena fast chargingnya 25 watt itu kalau kamu beli di Erafone 250.000 lumayan. Bahkan ada juga yang jual 300an ya kalau yang ori ini. Ya, untuk game Mobile Legends ya, di sini dia bisa dapat refresh rate ke tinggi ya. Untuk grafisnya sendiri bisa sampai ultra ya, tapi saya sih nggak rekomendasiin ya. Jadi kalau idealnya menurut saya refresh rate di tinggi aja, grafisnya di sedang aja ya. Karena biasanya kalau ultra ini nanti ketika war gede, apalagi kita pakai map yang baru itu ya, dia akan ngeframe. Jadi mendingan Anda pakai yang sedang aja, karena map yang baru itu lebih berat ya. Kita langsung coba aja pakai custom aja deh. Ya, ini kita udah di gamenya nih, pakai settingan yang tadi ya, refresh rate-nya di tinggi, grafis di sedang. Ini selama dicoba sih paling ideal ya, karena kalau yang kita naikin lagi tuh kadang-kadang kalau warnanya rame dia bakal ngeframe. Ya kalau untuk pakai grafis ini lumayan, nggak ada kendala.
lancar dan playable banget. Nah memang si Snapdragon 730 ini pada zamannya lumayan powerful ya untuk chipset mid range. Ya sekarang kita mau coba ke game selanjutnya ya. Untuk Mobile Legends nggak ada kendala. Ya, kita udah ada di game PUBG Mobile ya. Untuk settingan defaultnya dia ada di HD dan height ya. Lumayan ya, bisa nyampe HD dan height lumayan. Untuk smooth dia bisa smooth ultra ya. Walaupun ini baru bisa ke apply nanti ya. Jadi lumayan banget nih, masih bisa settingannya lumayan, nggak kalah dengan handphone zaman sekarang ya. Ya dengan settingan yang tadi kita tes ya, smooth banget, masih oke banget, nggak ada kendala ya. Jadi untuk main PUBG ini masih nyaman ya, dengan settingan yang banyak dipakai, nggak perlu kita turunin ke graphic load. Hasil kameranya sendiri gimana ya, saya ada ambil beberapa foto ya dan video di kondisi siang dan malam ya. Untuk kondisi siangnya sendiri, kondisi cerah outdoor ya, itu hasil yang ditangkap masih oke banget ya, bahkan ya nggak kalah lah dengan handphone mid range yang 4 juta 5 jutaan juga zaman sekarang masih bisa keep up lah. Tapi untuk malam memang agak kerasa kalah di situ ya, udah mulai agak ketinggalan mungkin. Jadi untuk malamnya sendiri ada beberapa noise dan gambarnya itu kelihatan lebih soft. Untuk hasilnya lebih jelasnya kamu bisa lihat sekarang. Ya, itu tadi pengalaman singkat menggunakan A71 ya. Ini kan beneran, ini handphonenya adik saya juga, jadi saya nggak pakai lama-lama. Cuman minjem bentar dan ngeliatin dia pakai. Untuk handphonenya sendiri menurut saya masih layak beli ya, apalagi kalau kamu bisa dapat secondnya di bawah 3 juta ya, di bawah 3 juta dengan kondisi yang lengkap masih orinya. Karena memang paket penjualannya ini lumayan ya. Kalau kamu bisa dapat yang orinya itu earphone-nya bagus ya, suaranya enak. Lalu juga charger bawaannya itu udah fast charging 25 watt ya, pastiin 25 watt. Kalau misalnya kamu beli terus dapatnya yang 15 watt, nah itu berarti chargernya udah disulap ya, udah ditukar-tukar. Karena yang bawaannya itu sebenarnya yang A71 ini 25 watt. Dan ini jarang banget di keluaran Samsung yang baru, itu udah jarang banget dapat 25 watt. Biasa dapatnya fast chargingnya cuma dikasih 15 watt, walaupun handphonenya mungkin mendukung. Atau bahkan lebih parahnya lagi nggak dikasih adaptor charger. Dan kalau kamu beli itu 250 sampai 300 ya kalau yang ori Samsungnya itu. Jadi kalau bisa dapat di bawah 3 dengan aksesoris yang full ori, kondisinya masih oke, boleh kamu pikirin ini A71. Apalagi kalau bisa dapat yang Heskra Silver. Kebetulan saya dapatnya yang Prism Cast Black ya. Kalau yang Heskra Silver itu back covernya itu doff. Jadi dia nggak glossy, nggak gampang lecet banget dan nggak gampang jamuran. Walaupun yang bisa jamuran juga, namanya juga plastik. Tapi dia nggak serentan yang Prism Cast Black ini. Ini untung makanya pakai case kayak gini. Kalau pakai case yang karet-karet itu biasa dia tetap jamuran juga walaupun dikasih case.
Nah, untuk kelebihannya yang saya dapetin di A71 di tahun 2022 ya, dia untuk kamera masih bisa keep up lah. Untuk apalagi kondisi pencahayaan bagus, nggak kalah dengan handphone-handphone yang mahal zaman sekarang. 4 juta, 5 juta tuh masih nggak kalah dia. Tapi kalau untuk kondisi malam, memang di situ dia udah mulai agak ketinggalan sedikit ya. Nah, lalu untuk gamingnya juga, kalau main gamenya yang sedang-sedang aja kayak macamnya PUBG, Mobile Legends, AoV, ini masih oke. Kecuali mau mainin Genshin Impact yang mulai agak berat ya. Lalu juga battery life-nya oke, lalu charger bawaannya 25 watt, itu sangat mumpuni banget, jadi nggak perlu berlama-lama ngecas. Dan kelemahannya lagi satu yang menurut saya agak mencolok adalah speakernya ya, masih mono dan suaranya cempreng banget. Kalau kamu bandingin sama A52s ya jauh lah ya, karena ini masih mono ya, apalagi nggak usah sama A52s lah, dibandingin sama M52 juga mononya itu beda, ini mononya cempreng banget, jadi bisa jadi pertimbangan. Itu aja tentang A71. Sampai ketemu lagi di review-review kita yang akan datang, dan jangan lupa kalau belum subscribe dulu, jangan lupa like, comment, and share. Bye.